Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala dinin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Kepada Ibu narasumber Unit Aliansi yang kami hormati, ibu-ibu wali murid KB Islam Alifah yang kami hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam sosialisasi mengenai BDR. Langsung saja ya ibu-ibu, di sini kita atau lembaga kita akan melaksanakan kegiatan BDR. Karena adanya BDR itu mungkin ada kesulitan, kami juga sebagai guru sulit untuk menyampaikan seperti apa kegiatannya itu karena semua anak-anak belajar di rumah. Nah, maka dari itu kami mengundang narasumber yang sudah pasti mengerti tentang BDR itu seperti apa. Selebihnya kami sebagai Dewan Guru di sini ingin minta bantuannya kepada narasumber untuk menjelaskan tentang BDR itu. Kepada Ibu narasumber Unit Aliansi, waktu kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya ibu-ibu, karena kita terbatas waktunya agar tidak berkumpul terlalu lama. Kita langsung saja. Program dari pemerintah untuk anak sekolah yaitu ada yang namanya BDR. BDR itu adalah belajar di rumah. Nah, konsepnya nanti atau proses pembelajarannya yaitu tetap materi disampaikan oleh ibu guru, kemudian materi disampaikan kepada wali murid. Nah, tugas wali murid di rumah mendampingi putra-putrinya untuk belajar. Untuk kegiatan BDR itu ada dua. Yang pertama itu daring. Apa itu daring? Daring itu dalam jaringan, atau istilahnya yang lebih beken adalah belajar secara online. Otomatis kalau kita belajar secara online itu kita membutuhkan HP. Yang paling gampang adalah HP. Selanjutnya ada yang namanya luring. Luring itu di luar jaringan, jadi bisa dari ibu guru melakukan kunjungan ke rumah, atau bisa juga yang kedua orang tua dalam kurun waktu yang sudah ditentukan oleh sekolah mengambil tugas dari sekolah, kemudian mengerjakan tugas mendampingi anak-anak belajar. Kunci keberhasilan BDR ada di orang tua. Yang pertama, mungkin kadang anak nggak mau belajar karena nggak ada bu guru, mama atau ibu suka marah-marah kalau belajar. Nah, seperti itu. Atau yang kedua, kita kadang kesulitan juga nanti untuk memberikan laporan untuk yang sudah dikerjakan oleh anak pada guru ya. Kadang ada anak yang tidak mau dan lain-lain sebagainya, itu nanti mungkin banyak sekali masalahnya. Nah, dari itulah pemerintah memberikan solusi untuk belajar di rumah. Yang paling penting adalah kita, ini untuk ibu guru ya, ibu guru memberikan tugas dibuat sederhana saja, tidak seperti kegiatan yang menggunakan RPPM atau RPPH yang umum digunakan saat tidak terjadi pandemi. Kita membuat rencana pembelajaran yang bisa dilaksanakan oleh orang tua di rumah dengan menggunakan alat-alat atau benda yang ada di rumah. Contohnya, misalnya kalau di dapur banyak terdapat bumbu-bumbu seperti ini, pasti ada ya. Terus ada panci-panci juga, ada yang besar, sedang, kecil seperti itu. Anak bisa main klasifikasi, main seriasi, main misalnya untuk bumbu-bumbu ini misalnya nanti menakar menggunakan sendok atau gelas dan sebagainya. Contoh permainan yang ada di dapur. Selain itu, kita bisa misalnya
Selanjutnya Ibu, kita bisa mengajak anak mungkin mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti mencuci. Kalau selama ini kan anak taunya baju kotor terus akan di ember, terus mau pakai baju tinggal ambil di lemari. Yuk kita cobaan mengajak anak mencuci, lalu menjemur, lalu melipat. Nah pada saat itu kita juga bisa mengajarkan ke anak atau main bersama anak, kita main klasifikasi mana sih baju ayah, mana sih baju adik, mana baju ibu. Itu juga masuk dalam kegiatan BDR yang sederhana yang bisa dilakukan di rumah. Nah, demikian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf karena ini juga masih hal yang baru, jadi kita sama-sama belajar. Saya lagi mohon maaf sebanyak-banyaknya bila ada kekurangan. Salam dengan saya menyampaikan materi. Saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada Ibu. Terima kasih Bu Yuni. Berarti untuk melakukan kegiatan untuk anak-anak yang belajar dari rumah itu guru membuat RPPM. Ya, Nah, khusus RPPM. khusus RPPM. Seperti itu. Terima kasih Bu Yuni. Nah, sekarang yang saya ingin tanyakan ataupun bagi ibu wali murid ya. Nah, semua kegiatan itu nanti otomatis ini harus menggunakan HP. Nah, kira-kira ada nggak kesulitan dari ibu-ibu kendalanya di rumah dengan menggunakan yaitu HP. HP-nya juga Android. Silakan yang ingin bertanya, saya berikan waktu. Ya, mungkin kalau HP sudah ada ya, mungkin kendalanya sinyal. Ya, kadang kan kita sinyal suka datang pergi, istilahnya kan kadang sinyalnya bagus lancar, kadang tidak ada sama sekali. Itu bagaimana? Kemudian untuk pembelajaran luring kan orang tua mendampingi di rumah. Nah terkadang waktunya, cara mengatur waktu antara kunjungan ibu guru ke rumah dengan kadang kan mungkin orang tua kan sedang ada kegiatan pekerjaan atau bagaimana. Mungkin kalau luring kendalanya seperti itu, menyinkronkan waktu pertemuan, Jadwalnya ya, ya. jadwalnya. Jadi dari Ibu Umi, apa sudah jelas? Di anak-anaknya itu loh, kadang kan kalau anak itu kalau seumpamanya ada tugas dari ibu guru terus mereka tidak mau mengerjakan ya dengan berbagai alasan itu, laporan saya sebagai wali murid guru itu bagaimana gitu, atau ada solusi lain dalam pembelajaran di rumah. Oke. Sudah itu ya. Iya. Saya coba bantu untuk menjawab. Nanti kalau ada kekurangannya ya bisa Ibu narasumber menambahkan. Yang pertama sinyal kendalanya. Mungkin kita sebelum melakukan BDR itu pasti sudah kita jadwalkan mana yang sinyalnya gampang, sinyalnya yang susah itu gimana. Nanti maksudnya siapa-siapa saja. Nah, nanti baru kita akan membuat jadwal yang kalau sinyal susah kan tempat nggak bisa belajar, tidak bisa nanti mengirimkan kegiatan anak juga susah. Itu mungkin bisa dikasih jadwal nanti bisa kunjungan ke rumah. Nah, sebelum melakukan kunjungan rumah kita kan pasti kerjasama dulu, waktunya luang di rumah itu jam berapa, waktunya yang tepat untuk belajar bersama anak secara luring itu ya, itu gimana caranya. Nanti kita bisa lagi untuk kedepannya seperti itu ya. Yang pertama yang sinyal. Kalau yang kedua ya udah tadi luring ya sekalian itu. Nah kalau masalah laporan anak karena susah belajar, Ya kadang mau, kadang tidak mau gitu. Mungkin kadang kalau itu nggak kayak guru cara menerangkannya bagaimana gitu. itu kalau itu mungkin bisa menambahkan Ibu narasumber. Iya, dari Apakah saya. bisa untuk dilakukan tatap muka di sekolahan atau gimana? Kalau solusi dari saya yang pertama, nanti ibu guru membuatkan semacam belangko yang berisi tentang ragam kegiatan yang disampaikan, kemudian nanti diisi kolom yang selanjutnya itu misalnya hari ini putranya
mau mengerjakan atau tidak. Nah, bisa dicatat di situ sebagai nanti bekal untuk ibu guru melakukan penilaian. Selain itu juga untuk yang terkendala sinyal bisa tetap meskipun tidak memakai sinyal, bisa menggunakan lembar kegiatan ini di rumah mendampingi putranya yang mungkin ibu pagi kerja sampai sore gitu, malam habis maghrib atau bisa mengajak anak belajar, bisa nanti dicatat. Terus untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh anak kita foto. Nah, kalau memang kesulitan atau repot untuk mengirim ke Bu Guru, bisa nanti dijadwalkan dalam 1 minggu sekali, mungkin ibu bisa ke sekolah nanti melaporkan foto-foto kegiatan putranya kepada ibu guru, ya nanti ibu guru yang mengambil nilainya seperti itu. Karena memang untuk anak usia dini itu yang diutamakan bukan hasilnya tapi adalah proses belajar. Sepertinya cukup ibu-ibu aja. Bagaimana Bu Guru? Silakan, mungkin ada kesimpulan yang bisa diambil untuk kegiatan siang hari ini. Kalau kesimpulan mungkin ya dari sekolahan nanti kami sebagai guru membuat jadwal RPPM. Setelah itu mungkin seminggu sekali wali murid bisa datang ke sekolah untuk mengambil jadwal kegiatannya anak untuk belajar di rumah, seperti itu saja. Nanti kalau ada kesulitan kan setiap seminggu sekali wali murid datang ke sekolah bisa dikonsultasikan kembali kesusahannya atau kesulitan kendala di rumah. Ya seperti itu aja. Alhamdulillah semua sudah ada solusinya ibu. Meskipun ini BGR bukan berarti ibu mau berubah menjadi bu guru, ya tetap masih menjadi orang tua, dan bu guru tetap menjadi guru. Iya. Terima kasih. Sebelumnya terima kasih Bu narasumber. Sama-sama. Sekian acara pada hari ini kita, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.